Dengaran. Kedengeran sekarang. Ya, man. Aku ulang aja ya atau gimana? Oke. Maaf ya, Rek. Udah muncul PPT-nya. Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang. Sebelum mulai Selamat pembelajaran siang, pada Bu. pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Nak Rizky, bisa dipimpin doa dulu. Baik Bu, persiapan berdoa. Doa mulai. Doa Oke, baik Rizky. Apa kabarnya anak-anak semua? Baik, Baik. Bu. baik Bu. Alhamdulillah. Semangat dong. Walaupun udah siang, kalian harus tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kalian ada yang ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas mengenai apa? Ayo diingat-ingat. Ada yang ingat nggak? Saya ingat Bu. Apa coba? Minggu kemarin kita belajar tentang peralatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi Bu. Ya, bener banget. Sasa ternyata Sasa masih ingat. Tepuk tangan dulu anak-anak untuk Sasa. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan kemarin, yaitu mengenai peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama mengamati peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Selanjutnya melakukan studi pustaka tentang peran TIK dalam kehidupan, serta mengamati tayangan tentang peran TIK dalam kehidupan. Nah, pasti sekarang kalian amati coba di sekitar kalian. Kira-kira peralatan teknologi informasi dan komunikasi apa yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa memberikan contoh? Bu. Ya, ada televisi, radio, komputer, laptop, dan lain-lain. Coba kita cek. Ah, iya benar banget Wildan. Tepuk tangan dulu untuk Wildan. Ya, benar tadi kata Wildan. Jadi ada komputer, smartphone, radio, televisi. Pasti kalian juga menggunakan komputer atau smartphone kali ini dalam pertemuan Meet kali ini. Nah, untuk selanjutnya, di sini salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang banyak digunakan adalah komputer. Bisa untuk mengerjakan berbagai tugas, media promosi, berbagai alat seperti kalkulator, mesin ATM, alat medis, dan juga alat hitung di toko merupakan bukti nyata manfaat dari komputer. Selanjutnya ini ada teknologi informasi berperan penting dalam memudahkan manusia untuk dapat saling berhubungan dengan mudah, cepat, dan terjangkau. Dengan kata lain, teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah dan mempertinggi kualitas hidup manusia. Nah, peranan teknologi informasi dan komunikasi ini ada di berbagai bidang, banyak sekali manfaatnya. Contohnya di bidang pendidikan, transportasi, sosial, pemerintah, dan lain-lain. Sebelumnya di sini ada yang bisa memberikan contoh kira-kira peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan itu ada apa aja? Silakan. baik Bu. Ya, silakan Rizky. Contoh peranan TIK di bidang pendidikan tuh ada e-learning. E-learning, oke. Ada yang tahu nggak sih apa itu e-learning? Saya, Bu. Ya, Oke, apa jadi coba? e-learning itu semacam teknologi TIK yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, Bu. Bisa untuk menghubungkan antara siswa dan guru, mengumpulkan tugas, membagikan materi, dan lain-lain. Ya, bagus banget. Terima kasih Wildan dan Rizky. Kalian pasti sudah belajar semuanya. Jangan juga untuk kita semua. Tetap semangat ya teman-teman. Anak-anak. Sekarang lanjut ke peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang transportasi. Kalian ada yang bisa memberikan contoh nggak? Ayo, berani dong. Anak-anak ibu pasti berani. Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya itu
Di lalu lintas, Bu. Teknologi komputer yang bisa menentukan kapan lampu lalu lintas berwarna merah, hijau, dan kuning. Ya, bagus Sasa, good job. Selanjutnya, nah, Ibu kasih ke sesi diskusi. Ibu ingin kalian berdiskusi mengenai peranan TIK di berbagai bidang. Nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok seperti biasanya. Untuk pembagiannya, untuk kelompok 1, kalian berdiskusi mengenai peranan TIK di bidang pendidikan dan pemerintahan. Kelompok 2, kalian berdiskusi mengenai peranan TIK di bidang keuangan dan perdagangan. Dan untuk kelompok 3, kalian berdiskusi mengenai di bidang transportasi dan sosial. Bisa dipahami anak-anak? So, Tadi Halo anak-anak. Oke, kan buat breakout room untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti kalian berdiskusi melalui room tersebut. Nanti hasil diskusinya bisa kalian catat di buku catatan masing-masing. Setelah itu, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok diskusi anak-anak, silakan kalian bisa masuk ke kelompok 1. Apakah ada kendala? Halo kelompok 1. Ibu, saya mau tanya. Bu. Iya, gimana Rizky? Sekarang apakah ada yang namanya perpustakaan online, Bu? Oke. Ada dong. Berarti melalui perpustakaan online ini kita bisa mencari buku yang diinginkan dengan mudah ya, Bu? Ya terus gimana Rizky? Ya jadi Bu, lanjut Bu. Duh, Rizky minum. Iya. Rizky minum, Bu. Nggak izin-izin, Bu. batal. Akal sih. Terus gimana? Oke, lanjut ya kelompok 1. Kalian semangat. Lanjut ke Oh iya, nggak apa-apa. Bagi-bagi ke teman kalian ya. Semangat jaringannya aku. Untuk kelompok 2, apakah ada kendala? Dikit lagi Halo selesai, kelompok Bu. 2. Aman. Udah pada selesai ya kelompok 2 ya? Mana nih? Kelompok. Oke, semangat ya. Apakah ada kendala? Kelompok 3. Alhamdulillah sudah, Bu. Tidak ada kendala, Bu. Oke, bagus. Gercep banget kelompok 3. Ditunggu ya, waktu diskusinya sudah hampir habis. Nah, karena waktu diskusi sudah habis, kalian bisa kembali ke main room. Nah, anak-anak, karena waktu diskusi sudah habis, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada kelompok 1. Kalian bisa mempresentasikannya kepada perwakilannya, silakan. Baik Bu, di bidang pendidikan ini dengan media internet sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara pendidik dan peserta didik, baik dalam bentuk real time atau waktu nyata atau tidak. Dengan adanya perpustakaan online atau e-library ini, siswa dapat mencari buku yang diinginkan. Melalui bentuk real time ini dapat dilakukan dalam satu chat room, interaksi langsung dengan real audio atau real video, dan online meeting. Bentuk tidak real time bisa dilakukan dengan mailing list, discussion group, news group, dan bulletin board. Dengan cara di atas, interaksi pendidik dan peserta didik di kelas dapat digantikan walaupun tidak secara utuh. Melalui web, bentuk-bentuk materi, ujian, kuis, dan cara pendidikan lainnya dapat juga diwujudkan. Materi pendidik dibuat dalam bentuk presentasi di web dan dapat di-download oleh peserta didik. Ujian dan kuis yang dibuat oleh pendidik dapat pula dilakukan dengan cara yang sama.
dalam bidang pemerintah ini, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti G2C atau government to citizen, G2B atau government to business, dan G2G atau government to government. Seperti itu, Bu. Oke, dijawab. Terima kasih kelompok satu sudah dijelaskan secara jelas. Apakah ada yang mau menanggapi? Silakan kelompok lain. Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada yang menanggapi, Ibu akan menanggapi sedikit. Benar banget yang dijelaskan oleh kelompok satu ini. Sebenarnya itu banyak banget manfaat dari peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Seperti saat ini kan sedang musimnya corona, kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Jadi e-learning ini sangat cocok dan dapat membantu kita dalam belajar pembelajaran ini. Oke, untuk Sasa, untuk audionya bisa di-mute dulu ya nak, agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oh iya Bu, maaf ya, jadi lupa. Iya, tidak apa-apa. Oke, lanjut ke kelompok selanjutnya. Kepada kelompok 2, silakan kalian mempresentasikan diskusi kalian. Baik, Bu. Jadi di bidang keuangan itu untuk menunjang keberhasilan operasional sudah sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada dalam masih ada layanan ATM atau anjungan tunai mandiri dari bank tersebut, atau seseorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja. Semua interaksi dapat dilakukan. Bahkan dengan bantuan internet, seorang juga mudah melakukan cek saldo, transfer rekening lain melalui komputer ataupun smartphone. Kemudian ada elektronik e-commerce atau e-commerce atau perdagangan secara elektronik adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi terutama internet. Internet memungkinkan orang untuk organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang murah. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan dulu. Jadi begitu. Oke, thanks. Nggak bentuk kayak gitu. Oke, lengkap banget tadi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Saya Bu, dari kelompok 1 ingin menambahkan. Ya, Sasa, silakan. Jadi ada banyak bentuk perdagangan secara elektronik yang dilakukan sekarang, antara lain internet banking, pembelian dan penyediaan barang, toko online, dan sebagainya. Perdagangan secara elektronik memberikan keuntungan baik kepada perusahaan maupun kepada pelanggan. Oke, terima kasih Sasa atas tambahannya. Apakah ada tanggapan lain dari kelompok lain? Silakan. Jika tidak ada, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok 3, silakan ke perwakilnya, silakan untuk berdiskusi, untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi pengaturan lalu lintas kereta untuk menentukan jalur yang harus dilalui kereta sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Sekarang kita tidak usah takut karena sistem navigasi kapal sangat terbantu oleh adanya komputer dan satelit navigasi sehingga arah dan tujuan kapal dapat ditentukan secara tepat. Seperti halnya transportasi laut, transportasi udara sangat membutuhkan bantuan sistem komputer. Sistem komputer yang ada di ruang pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat mulai dari lepas landas, saat terbang sampai saat pendaratan. Dengan sistem komputer, pilot dapat mengatur kendali pesawat, menentukan pesawat posisi
Afri bisa diulangi, Fri? Tadi kan ada yang saya jelaskan yang sesi diskusi, di situ ada yang kita nanti masuk ke room terus diskusi gitu. Masih kurang ya berarti, nggak apa-apa. Masih di mute, Bil. Halo Bila. Bil, suaramu masih di mute. Iya, sebenarnya sudah ada, tapi masih kurang kuat gitu loh Mbak Afri. Soalnya tadi cuma disebutkan silahkan untuk kelompok 1 mendiskusikan materi tentang ini, yang kelompok 2 tentang ini, terus langsung ke kan petunjuk selanjutnya siswa menyampaikan hasil diskusi yang seperti itu. Jadi tidak ada step by step. Kalian nanti mendiskusikan ini, kemudian selanjutnya ini. Kalian bisa melihat materinya di ini gitu. Menurutku masih sangat kurang. Oh iya, baik. Terima Tapi kasih, sudah Mbak. ada, tapi masih kurang begitu. Ya. Oke, gimana? Sudah ya? Oke, kita lanjut ke observer yang terakhir, Mas Digmali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari observer 3 untuk tampilan memberikan variasi dari saudari Afri. Saya rasa sudah cukup lumayan lah. Memang keterbatasannya itu jaringan, tapi saya rasa sudah optimal, pertama dari variasi suara dan gerakan badan. Ketika siswa tidak mendengarkan, dia tuh kayak seolah-olah kayak ingin tahu gitu wajahnya ke depan kan. Jadi saya rasa sudah cukup mengindikasikan bahwa variasi gerak badan sudah dapat. Lalu variasi keluasan juga spontan tadi ya, ketika Rizky minum itu ditanggapi dengan baik oleh si Afri, jadi saya rasa sudah cukup. Cuma mungkin yang dalam variasi kegiatan pembelajarannya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Dima. Bagaimana Mbak Afri? Ada tanggapan? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian. Sudah ya.